Baik. Nah, Mas Fahmi, poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Sukidi, apakah sebetulnya sudah tercermin kesadaran yang dimiliki oleh warganet terkait untuk taat pada hukum, menghidupkan kembali dan menguatkan demokrasi yang berlandaskan hukum? Ini apakah sudah disadari oleh warganet terlepas dari siapa yang menang dan kalah, tapi skop lebih besarnya adalah soal demokrasi. Sudah tercermin belum? Sebetulnya itu yang dituntut dari netizen ya, tentang demokrasi, tentang keadilan, tentang kesejahteraan, soal investasi, pembangunan sumber daya manusia dan lain-lain. Itu banyak menjadi concern, banyak menjadi protes juga dari kalangan netizen. Dan mereka terlihat di situ sebetulnya tidak terlalu peduli siapa yang menjadi pimpinan ya, mereka tetap menyuarakan. Dan kebanyakan itu dari kalangan akademisi. Dari kalangan akademisi mereka terus menyuarakan hal ini. Perkara nanti pimpinan Capres dan Cawapres sekarang sudah menyampaikan yang menerima, tetapi saya kira kritik-kritik dan diskusi akan terus jalan. Dan ada hal yang sebetulnya menjadi kekhawatiran kita ya, terkait dengan literasi di media sosial. Kita belajar dari Pilpres kemarin bagaimana media sosial, terutama misalnya di TikTok gitu ya, TikTok, di Facebook dan Instagram dan lain-lain terutama dipakai untuk kalau bahasa akademisnya itu memanipulasi opini publik. Bagaimana hal yang positif menjadi negatif, hal yang negatif menjadi positif, ketika disuarakan dengan sangat masif itu bisa diterima oleh publik secara luas. Dan publik netizen terutama itu mereka sulit untuk bisa melihat secara kritis, karena memang daya kritis kita di media sosial sangat susah. Gitu. Dan itu sebetulnya bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Makanya apa yang diharapkan oleh Mas Sukidi tadi, saya kira itu sangat penting itu ada di para pemimpin. Karena pemimpin inilah yang kemudian mereka benar-benar berpihak kepada rakyat, sumber daya alamnya, pendidikannya, investasinya, benar-benar untuk rakyat. Maka yang terjadi adalah kebijakan untuk rakyat. Sehingga kebijakan itu kalau nanti turunannya di media sosial, media sosial akan dipakai untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan yang bagus gitu. Tapi sebaliknya, jika kebijakannya nanti bukan untuk rakyat, tapi untuk keperluan oligarki misalnya, karena investasi pada saat Pilpres kemarin cukup tinggi, sehingga tuntutan dari oligarki yang membantu juga sangat besar, sehingga kebijakan bukan untuk rakyat, maka yang dikhawatirkan adalah percakapan di media sosial itu didrive untuk mendukung itu, mendukung kebijakan-kebijakan yang bukan mengarah untuk kepentingan rakyat, tapi untuk mengarah ke oligarki. Jadi ini akan menjadi challenge, tantangan, dan ini sangat powerful. Ini bisa dilakukan di media sosial, terutama TikTok itu yang sangat masif. Baik, nah usai jeda kami akan membahas terkait dengan seberapa penting sebetulnya stabilitas politik dalam negeri ini diperlukan, apalagi untuk menghadapi situasi geopolitik yang saat ini juga terus berkembang. Nah, kami akan bahas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.